Perkenalkan, nama saya Franciscus Anding, NIM 19 12 237, kelas AKP 1. Pada kesempatan ini saya akan membahas tiga materi. Materi pertama tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang kedua, teknik akuntansi keuangan sektor publik. Dan yang terakhir, analisis investasi publik. Baik, saya akan membahas materi tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, A. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Dalam organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Dalam pengendalian manajemen ada beberapa aktivitas, di antaranya yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, yang keenam pengendalian, dan yang ketujuh penilaian kinerja. Terus yang ke B, tipe pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. 1. Pengendalian preventif. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pelaksanaan pengawasan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran ini menghubungkan perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Yang ke C, struktur pengendalian manajemen. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari suatu pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitas terbentuknya goal coherence. Yang keempat, mendelegasikan wewenang dan tugas ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendali anggaran. Tugas manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input dan yang digunakan dan output yang dihasilkan dikaitkan dengan target pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya terdapat 4 pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasinya manajemennya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu unit organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan. Contohnya, pusat biaya adalah Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan BPU.
Yang kedua, pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang telah prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya, Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang telah membandingkan input dan output dalam suatu moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Contohnya BUMD dan BUMN. Objek pariwisata milik Pemda, bandara dan pelabuhan. Yang keempat, pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang informasi yang terkait dengan sistem pengendalian anggaran biasanya banyak diketahui oleh bagian Departemen Anggaran. Departemen Anggaran memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Kedua, mengkoordinasi dan membuat asumsi sebagai dasar anggaran. Misalnya, asumsi tingkat inflasi, nilai tukar, harga migas. Yang ketiga, membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian dalam organisasi. Yang keempat, menganalisis anggaran yang telah diajukan dan membuat rekomendasi kepada Budgeter dan manajer pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban. Yang keenam, menyiapkan revisi anggaran jika diperlukan. Komite anggaran biasanya terdiri dari para pimpin puncak seperti kepala departemen, kepala dinas, kepala biro, dan sebagainya. Departemen Anggaran dan Komite Anggaran merupakan perangkat yang berada pada pusat pertanggungjawaban. Karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat yang sangat vital untuk pelaksanaan dan pengendalian anggaran. Selain itu juga merupakan basis pengukuran kinerja, yaitu membandingkan apa yang telah dicapai oleh pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Proses pengendalian manajer sektor publik. Proses pengendalian manajer pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang terdiri dari 5. Yang pertama, perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi misi, tujuan, sasaran, target, arah dan kebijakan serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan pertanggungjawaban manajer puncak. Yang kedua, perencanaan strategi. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategik. Perencanaan strategik adalah proses pemantauan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaan dengan perumusan strategi adalah bahwa perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi adalah proses penentuan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Hasil perencanaan strategi berupa rencana-rencana strategi. Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan visi misi dan tujuan organisasi. Yang ketiga, penganggaran. Tahap penganggaran adalah dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang paling dominan karena memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta.
Perbedaan tersebut terletak pada pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang terakhir, pengukuran kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian akhir dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Selanjutnya, teknik akuntansi keuangan sektor publik. 1. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Perumusan standar akuntansi oleh suatu komite independen bisa mempengaruhi banyak aspek. Banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar suatu standar tidak menyimpang jauh dari kerangka konseptual akuntansi dan tetap memperhitungkan konsekuensi ekonomi. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi. Antara lain, yang pertama, standar memberikan dokumen tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam audit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Yang kedua, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Dua, teknik akuntansi keuangan publik. Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran. Yang kedua, akuntansi komitmen. Yang ketiga, akuntansi dana. Yang keempat, akuntansi kas. Yang kelima, akuntansi akrual. Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam hal pengakuan pendapatan, pada dasarnya terdapat dua langkah yang mempengaruhi pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim dan faktur dibayar. Akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Terus, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Yang ketiga, akuntansi dana. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencairan sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Yang keempat, akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan.
Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Yang kelima, akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercayai, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik. 3. Perlunya sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dengan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan sistem akuntansi pemerintah menurut Abdul Halim 2004 halaman 28 adalah: yang pertama, pertanggungjawaban; yang kedua, manajerial; yang ketiga, pengawasan. Pertanggungjawaban. Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Manajerial. Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Terus pengawasan. Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Ketiga tujuan tersebut mampu dipenuhi oleh akuntansi dalam prakteknya melalui sistem akuntansi pemerintah yang setelah dikeluarkan undang-undang di era reformasi, sistem yang digunakan pemerintah dulu, yaitu tata buku hanya sebagian kecil dari akuntansi dan tidak mampu memenuhi semangat yang dibawa pada era otonomi daerah. Menurut Muhammad Gade tahun 2000 halaman 112, tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat daerah: yang A. Menjaga aset pemerintah dan instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima umum. B. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otoritas anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Yang ke C. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Yang ke D. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Perlunya informasi akuntansi untuk mewujudkan akuntansi publik. Salah satu alat untuk memfasilitas terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan surplus atau defisit, laporan realisasi anggaran, laporan aliran kas, dan neraca. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah
menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. 4. Tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. A. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah A. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Yang B. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. C. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undang, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. D. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi penganggaran, pemilikan, dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional. E. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. 1. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya dan dengan kinerja unit pemerintah lain. 2. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah. 3. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target. Analisis investasi publik. A. Program investasi publik. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Fokus di perhatiannya ditunjukkan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, di antaranya adalah sebagai berikut. A. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. B. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. C. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. D. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dalam pengeluaran rutin. B. Penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas, dan investasi baru. C. Aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Yang pertama, aspek teknis.
Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. 2. Aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakupi juga aspek legal dan lingkungan. 3. Aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusi cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Yang keempat, aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. 1. Tingkat diskonto yang digunakan. 2. Tingkat inflasi. 3. Risiko dan ketidakpastian. 4. Capital rationing. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Tingkat inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin. Teknik dasar penilaian investasi publik. Pada dasarnya prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi alternatif-alternatifnya yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. 2. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan pada organisasi sektor publik. Biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang, sehingga teknik-teknik analisis biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Langkah kedua adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Rasio biaya dan manfaat atau efektivitasnya biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi yang diadakan menjadi 2 metode. 1. Metode penilaian investasi tradisional. 2. Metode aliran kas yang diskontokan. Analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara komunikatif. Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Hal tersebut meliputi pula penentuan biaya bangunan, peralatan, dan tanah. Hal ini penting karena sumber daya yang diperlukan oleh sebuah proyek harus dinilai pada opportunity cost penuhnya. 2. Membuat estimasi biaya yang akan terjadi selama umur diharapkan dari suatu proyek. 3. Membuat estimasi output
terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Keempat, membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan. Kelima, mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan. Keenam, menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan.